Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hatifillah wa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan hadis yang ke-966 dalam pembahasan luqatah, pembahasan tentang barang temu. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-967. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man awa dhalatan fahuwa dhallun ma lam yu'arrifha, rawahu Muslim. Dan dari Zaid bin Khalid al-Juhani, semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil atau menyembunyikan hewan yang hilang, maka dia adalah orang yang sesat selama dia tidak mengumumkan hewan tersebut. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dari Zaid bin Khalid al-Juhani, semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil atau menyembunyikan hewan yang hilang, maka dia adalah orang yang sesat selama dia tidak mengumumkan hewan tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim di nomor hadis yang ke-1725. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ketentuan barang temuan berupa hewan. Beliau menyatakan, man awa dhalatan, barang siapa yang awa itu mengambil, ya. Bukan awa. Kalau awa itu melindungi atau berlindung. Di sini awa artinya mengambil atau membawa. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat ke-69, awa ilaihi akhahu. Nabi Yusuf membawa saudara laki-lakinya ilaihi, kepadanya. Jadi awa asalnya membawa atau mengambil. Sehingga makna dari hadis ini adalah barang siapa yang mengambil atau membawa dolah itu adalah hewan yang hilang. Hewan yang hilang. Jadi barang temuan kalau berupa hewan itu namanya dolah. Dolatun jamaknya doal. Barang siapa yang mengambil atau membawa barang temuan hewan yang hilang, fawadolun, maka dia adalah orang yang dol, orang yang sesat. Yang dimaksud dengan dol, sesat di sini itu adalah tidak mengikuti jalan yang benar, tidak mengikuti jalan yang benar, jauh dari kebenaran. Karena mengambil hewan yang hilang itu perkara yang dilarang oleh syariat. Mengambil hewan yang hilang adalah perkara yang diharamkan oleh syariat. Karena itu barang siapa yang melakukan larangan tersebut, berarti dia tidak mengikuti jalan yang benar, dia mengikuti jalan yang salah, maka dia adalah orang yang sesat. Malam yu'arif, selama dia tidak mengumumkan barang atau tidak mengumumkan hewan yang hilang tersebut.
Sehingga hadis ini memberikan beberapa faedah hukum, di antaranya yang pertama adalah yadulul hadis ala annahu la yajuzul tiqatu dwalil ibil. Hadis ini sebagai dalil atau hadis ini menunjukkan tidak boleh mengambil onta yang hilang, onta atau yang semisalnya. Sebagaimana disebutkan pada hadis yang sudah kita baca, tidak bolehnya mengambil onta yang hilang, karena onta itu adalah memiliki kantong air, memiliki sepatu, maksudnya adalah kaki yang kuat untuk berjalan, bisa datang ke air dan memakan pohon, sehingga bisa hidup sendiri dan melindungi dari binatang-binatang buas yang kecil sampai ditemukan oleh pemiliknya, sehingga tidak butuh untuk diambil dan diumumkan. Tidak perlu, karena bisa hidup sendiri. Dan haramnya, tidak bolehnya mengambil hewan yang hilang ini tidak mutlak, sebagaimana yang sudah kita ketahui dalam pembahasan yang telah lalu, bahwa hewan yang hilang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hewan yang tidak mampu melindungi diri dari binatang-binatang buas yang kecil, tidak mampu menjaga diri, melindungi diri dan mengalahkan binatang buas yang kecil, tidak bisa melindungi diri dari anjing, dari serigala dan yang semisalnya dari binatang-binatang buas yang kecil, seperti kambing, kelinci dan yang semisalnya. Itu hewan-hewan yang tidak bisa melindungi diri, menjaga diri dari binatang buas yang kecil. Apabila hilang, maka boleh diambil oleh orang yang mendapatinya, boleh diambil oleh orang yang menemukan, untuk diumumkan selama 1 tahun. Ya. Diambil dalam rangka untuk dijaga, agar supaya tidak hilang dari pemiliknya. Karena itu diambil untuk diumumkan selama 1 tahun. Kalau sudah diumumkan selama 1 tahun, ternyata pemiliknya itu tidak datang, maka boleh untuk dimiliki oleh yang menemukan. Boleh dimiliki oleh orang yang menemukan. Dan mengambilnya barang temuan itu bukan dalam rangka untuk dimiliki. Mengambil barang temuan itu adalah dalam rangka untuk menjaga, memelihara barang temuan tersebut. Sehingga ketika ada barang temuan yang berharga seperti hewan yang tidak bisa menjaga dan melindungi diri dari binatang buas yang kecil, hilang, kemudian diambil, itu bukan dalam rangka untuk memiliki barang tersebut. Alhamdulillah nemu kambing. Bukan begitu. Tapi diambil dalam rangka untuk dipelihara, dijaga, agar jangan sampai hilang sia-sia. Agar jangan sampai hilang sia-sia termakan oleh binatang buas, sehingga tidak bisa kembali kepada pemiliknya. Diambilnya itu justru agar supaya barang itu bisa kembali kepada pemiliknya. Ya. Oleh karena itu jangan sampai salah paham ya. Diperbolehkannya mengambil barang temuan itu bukan dalam rangka untuk dimiliki, enggak. Dimilikinya itu adalah setelah diumumkan 1 tahun tidak ada yang datang, ya sudah. Karena memang enggak ada yang datang, dimiliki. Toh, dan seandainya setelah diumumkan 1 tahun enggak ada yang datang kemudian dimiliki, setelah dijual atau kemudian disembelih, kok pemiliknya datang menyebutkan sifat-sifatnya dan memang yang punya hewan tersebut, itu harus diganti. Ya. Karena memang mengambil barang temuan itu tujuannya bukan untuk memiliki, tapi tujuannya adalah untuk menjaga, memelihara hewan itu atau barang hilang tersebut, agar supaya tidak hilang sia-sia dan agar supaya bisa kembali kepada pemiliknya. Kalau sudah diusahakan dengan cara diumumkan selama 1 tahun, ternyata pemiliknya tidak datang dan tidak diketahui siapa pemiliknya, maka boleh untuk memanfaatkan, boleh untuk memiliki. Ini kebijakan, keputusan dari syariat agar supaya tidak memberatkan. Dan nanti seandainya pemiliknya datang, maka supaya diserahkan kepada pemiliknya, walaupun sudah lewat 1 tahun. Kalau sudah dipakai, diganti.
Kemudian jenis hewan yang kedua dari hewan temuan adalah hewan yang mampu menjaga dan melindungi diri dari binatang-binatang buas yang kecil seperti onta, kerbau, sapi dan yang semisalnya. Maka tidak boleh diambil, tetapi dibiarkan sampai ditemukan oleh pemiliknya. Karena binatang yang mampu melindungi diri dari binatang buas yang kecil seperti onta dan yang semisalnya itu mampu untuk hidup sendiri dan mampu menjaga diri dari binatang buas. Bisa mencari makan sendiri dengan memakan rumput, pohon atau yang lainnya, dan bisa menjaga diri dari bahaya yang mengancam dari binatang-binatang buas yang kecil sampai ditemukan oleh pemiliknya. Maka tidak boleh untuk diambil, dibiarkan saja sampai ditemukan oleh pemiliknya. Lah, hadis ini sebagai dalil untuk macam hewan hilang yang kedua, yaitu hewan-hewan yang mampu menjaga dan melindungi diri dari binatang buas yang kecil. Ketika hilang tidak boleh diambil, dan siapa yang mengambil maka dia orang sesat, tidak mengikuti jalan kebenaran, melanggar aturan syariat selama dia tidak mengumumkan atau belum mengumumkannya. Ini hukum asal, kecuali apabila dikhawatirkan dengan tidak diambil akan dibawa oleh perampok sehingga pemiliknya tidak bisa menemukan. Dalam keadaan seperti itu boleh untuk diambil, tetapi untuk dipelihara, untuk dijaga, untuk diumumkan sampai pemiliknya datang. Kalau sudah 1 tahun, untuk jenis hewan ini nggak boleh dimiliki oleh yang menemukan. Kalau seandainya sudah diambil ternyata yang punya tidak datang, lepaskan, ya, tidak kemudian dimiliki. Nah, itu dalam keadaan darurat, terpaksa boleh mengambil. Kalau hewan hilang itu berada di tempat yang tidak aman, dikhawatirkan akan diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti perampok dan yang semisalnya, boleh diambil untuk diumumkan. Dan orang yang boleh mengambil barang temuan itu syaratnya ada berapa? Orang yang boleh mengambil barang temuan syaratnya ada 2. Jangan lupa ya, jangan ini ada barang temuan boleh diambil. Enggak seperti itu. Syarat orang boleh mengambil barang temuan ada 2. Yang pertama amanah, yang kedua sanggup, mampu untuk mengumumkan. Amanah artinya tahu dirinya tidak akan khianat, tahu dirinya tidak akan memanfaatkan barang temuan tersebut. Kalau hewan dia tidak akan mungkin menjual, tidak akan mungkin untuk menyembelihnya. Kalau itu uang atau yang semisalnya, tidak mungkin dia akan memanfaatkannya sebelum 1 tahun. Dia tahu dirinya. Kemudian yang kedua, dia sanggup dan mampu untuk mengumumkan. Maka boleh dan yang afdal mengambil. Tapi kalau tidak terpenuhi 2 syarat tersebut, dia tahu diri, kalau seandainya saya mengambil barang temuan itu saya nggak bisa amanah. Nanti saya khawatir akan memakainya. Itu ada uang 1 juta. Kalau saya ambil nanti saya akan pakai. Dalam keadaan seperti itu nggak boleh ngambil, biarkan saja. Kalau tidak mampu amanah, atau dia bisa menjaga diri untuk tidak memakai barang tersebut selama 1 tahun, tetapi dia tidak mampu dan tidak sanggup untuk mengumumkan, ini juga tidak diperbolehkan untuk mengambil. Karena sekali lagi, mengambil barang temuan itu bukan dalam rangka untuk memiliki, tapi dalam rangka menjaga barang hilang tersebut agar supaya bisa kembali kepada pemiliknya. Kecuali barang temuan yang kecil, ya. Barang temuan yang kecil itu halal bagi siapa saja yang menemukan saat itu, nggak perlu diumumkan. Ya. Seperti permen, nemu permen di jalan 1, ambil, buka, makan, halal. Nemu buah 1 atau yang senilai dengan itu boleh diambil langsung dimakan. Nemu pensil, pena dan yang semisalnya itu halal untuk diambil, dan siapa saja boleh mengambil tanpa syarat. Enggak harus dirinya amanah, enggak harus dia sanggup mengumumkan, karena memang begitu mengambil halal
Ya, siapa saja yang menemukan barang yang kecil nilainya, ya, maka ambil saja. Bahkan yang lebih baik mengambilnya daripada hilang sia-sia. Nanti diinjak-injak, nggak termakan kalau itu makanan, atau rusak nggak bisa terpakai. Ambil, manfaatkan. Ya, itu lebih baik sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk mengambil dan memakan kurma yang jatuh kalau tidak khawatir itu sebagai harta zakat. Kemudian apabila orang mengambil mengambil hewan yang hilang dari hewan-hewan yang mampu menjaga diri dari binatang buas yang kecil, yang itu pada asalnya haram untuk diambil, tapi diambil, maka orang yang mengambil itu ya harus mengumumkannya. Dan kalau sampai terjadi kerugian pada binatang itu, seperti mati atau cacat atau yang lainnya karena sebab kelalaian dan karena tidak menjaga hewan tersebut, maka dia harus mengganti, ya, harus mengganti. Dan kalau ada orang yang mengambil hewan-hewan yang hilang yang mampu menjaga diri dari binatang buas yang kecil, kemudian tidak mengumumkan, maka orang yang mengambil itu adalah orang yang sesat. Yang dimaksud sesat, dia melakukan kemaksiatan, melanggar syariat. Syariat melarang mengambil, dia mengambil. Maka berarti dia orang yang zalim, dia orang yang sesat, tidak mengikuti petunjuk, sehingga dikatakan dol, orang yang sesat. Oleh karena itu hadis ini juga sebagai dalil tentang haramnya, tidak bolehnya seorang berbuat zalim terhadap hak orang lain. Dan siapa saja yang berbuat zalim terhadap hak orang lain, maka dia itu adalah sesat. Di antara mengambil hak orang lain yang tidak dibenarkan adalah mengambil hewan hilang dari hewan-hewan yang mampu menjaga diri dari binatang buas yang kecil. Kemudian yang mengambilnya ini harus mengumumkan, dan mengumumkannya itu tidak ada batas. Mengumumkannya tidak ada batas, tidak dibatasi 1 tahun, enggak. Kalau yang dibatasi 1 tahun itu, yang dibatasi 1 tahun dalam mengumumkan itu kalau yang boleh diambil, ya. Kalau yang boleh diambil itu dibatasi mengumumkannya 1 tahun. Seperti umpamanya mengambil kelinci yang hilang, kambing yang hilang, atau emas hilang, atau perak, atau uang, atau yang lainnya dari harta-harta yang hilang dan boleh diambil, itu dibatasi dalam mengumumkan 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun tidak ada yang datang mengambilnya dan tidak diketahui pemiliknya, boleh dimiliki. Tapi untuk barang hilang yang tidak boleh diambil, seperti hewan yang mampu menjaga diri dari binatang buas, binatang yang kuat seperti onta, sapi, kerbau dan yang semisalnya, atau binatang yang bisa menjaga diri karena punya kemampuan terbang seperti burung, atau yang punya menjaga diri dari binatang buas karena larinya kencang seperti kijang, ini nggak boleh diambil, ya. Kalau diambil maka harus mengumumkan, dan mengumumkannya tidak dibatasi 1 tahun. Tidak dibatasi 1 tahun, karena pada asalnya tidak boleh diambil hewan tersebut. Jadi yang dibatasi 1 tahun itu adalah barang-barang hilang yang boleh untuk diambil. Seperti yang nanti akan kita baca juga, di antara yang tidak boleh diambil itu barang temuan dari barang-barang miliknya orang yang haji. Itu nggak boleh diambil. Kalau sampai ada yang ngambil harus mengumumkan selamanya. Tidak dibatasi 1 tahun. Kenapa? Karena pada asalnya nggak boleh diambil barang itu. Barang hilang milik orang haji itu nggak boleh diambil. Dan yang ngambil harus mengumumkan selamanya. Tidak dibatasi 1 tahun. Demikian juga hewan yang mampu menjaga diri dari binatang-binatang buas yang kecil. Mengumumkannya tidak dibatasi 1 tahun. Karena itu jangan diambil, ya. Kecuali kalau dikhawatirkan akan diambil oleh perampok. Demikian penjelasan dari hadis yang ke-967. Sekarang kita masuk pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis 968. Wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala
Dan dari Iyad bin Himar, semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada luqatatan falyushhid dzawai adlin. Barang siapa yang menemukan barang temuan, maka hendaknya dia mencari saksi 2 orang yang adil. Wal yahfaz ifasaha wa wikaaha. Dan hendaknya dia menghafal, menjaga tempatnya dan tali pengikatnya. Thumma la yaktum wa la yughayyib. Kemudian dia tidak menyembunyikan dan tidak menghilangkan. Fa in jaa rabbuha fa huwa ahaqqu biha. Maka jika pemiliknya datang, maka dia lebih berhak terhadap barang temuan tersebut. Wa illa fa huwa malullahi yu'tihi may yasha. Dan apabila pemiliknya tidak datang, maka itu adalah harta Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Rawahu Ahmad wal arba'ah illa Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan imam yang 4 kecuali At-Tirmidzi. Wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Jarud wa Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Jarud dan Ibnu Hibban. Dari Iyad bin Himar, semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menemukan barang temuan, maka hendaknya dia mencari atau mengangkat 2 orang saksi yang adil. Dan hendaknya dia menghafal tempatnya, menghafal atau menjaga tempatnya, maksudnya tempat barang temuan tersebut dan tali pengikatnya. Kemudian dia tidak menyembunyikan dan tidak menghilangkan. Maka jika pemiliknya datang, maka pemiliknya lebih berhak terhadap barang temuan tersebut. Dan jika pemiliknya tidak datang, maka itu adalah harta Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan imam yang 4 kecuali At-Tirmidzi. Imam yang 4 itu adalah Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Imam yang 4 kecuali At-Tirmidzi adalah Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Jarud dan Ibnu Hibban. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama seperti Shalih Basam dalam kitabnya Tadul Ahkam juga menyatakan hadis ini sahih. Kemudian disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Abi Dawud di nomor hadis 1709. Sahih Abi Dawud nomor hadis 1709. Sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai penjelas dari barang temuan dan ketentuan dari orang yang menemukan barang temuan. Beliau menyatakan barang siapa yang menemukan barang temuan, maka hendaknya dia mencari saksi 2 orang yang adil. 2 orang yang adil, yang terpercaya, bukan orang fasik, bukan orang ahli maksiat. Dan hendaknya dia itu menghafal, maksudnya menghafal di sini memahami tempat barang temuan tersebut. Kalau barang temuan itu ada tempatnya, ada wadahnya, seperti uang atau barang temuan yang lain ditemukan dalam keadaan ada tempatnya, ada wadahnya, maka dia harus memahami, mengetahui dan menghafalkan tempatnya itu. Warnanya apa, seperti apa sifatnya, ini harus difahami. Dan dia juga harus menghafal dan memahami tali pengikatnya. Kalau barang temuan itu ada tali pengikatnya, diikat, maka perhatikan tali pengikatnya. Yang maknanya adalah supaya memahami keadaan dan sifat barang yang ditemukan. Jangan begitu ditemukan langsung diambil, disimpan, jangan. Tapi perhatikan, yang ditemukan apa? Uang umpamanya. Ada tempatnya apa tidak? Kalau ada tempatnya, ada dompetnya, harus perhatikan dompetnya. Dompet kulit, apa plastik, apa kain, warnanya apa, perhatikan. Ya. Kalau tidak ada tempatnya, ya, lihat uangnya itu berapa jumlahnya. Harus dihitung. Ya. 1 juta atau 500 atau 2 juta atau 5 juta harus jelas. Uangnya diperhatikan 50 ribuan, apa ratusan ribu, apa campuran. Ini juga harus diperhatikan. Ya. Diperhatikan. Sifat-sifatnya diperhatikan. Ya.
Setelah diperhatikan, ya, dengan mengangkat 2 orang saksi, 2 orang saksi yang adil itu juga menyaksikan, melihat dan mengetahui betul sifat-sifatnya. Kemudian silakan disimpan dan kemudian diumumkan. Nanti ketika pemiliknya datang, mengumumkannya jangan dirinci, sebutkan saja, ya, telah ditemukan uang, itu saja. Siapa yang merasa memiliki silakan datang menghubungi kami. Atau emas, sebutkan aja emas. Dan Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat harus disebutkan macamnya, tapi tidak dirinci. Nah, ketika datang ditanya, uang yang hilang berapa jumlahnya? 500.000. Betul 500.000. Ada tempatnya enggak? Ada. Apa? Dompet warnanya apa? Merah. Oh, berarti bukan uang yang saya temukan. Cari ke orang lain. Nah, untuk seperti itu jangan kemudian datang kasih, enggak, dites. Makanya difahami betul kalau menemukan barang tersebut. Kemudian jangan disembunyikan, artinya diumumkan. Jangan dilenyapkan, dijaga. Kalau nanti pemiliknya datang, maka pemiliknya lebih berhak terhadap barang temuan itu daripada yang menemukan. Dari yang menemukan. Maka serahkan kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya tidak datang, itu berarti harta Allah. Kalau pemiliknya tidak datang, itu harta Allah. Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, yaitu yang menemukan. Allah memberi rizki. Allah memberi rizki kepada seseorang melalui orang itu menemukan barang. Ya. Itu harta Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, yaitu yang menemukan. Ya. Tapi tidak langsung, ya, 1 tahun dulu. Nah, ini harta Allah atau bukan? Setelah diumumkan 1 tahun, nggak ada yang datang memiliki. Ah, ini harta Allah yang Allah berikan kepada saya. Walaupun belum pasti juga. Baru dipakai, selang sepekan datang pemiliknya. Ah, ini memang harta pemiliknya, bukan rezeki saya. Harus dikasihkan. Hadis ini sebagai dalil yang pertama, jawazu akhdhil luqatah, bolehnya mengambil barang temuan dengan 2 syarat yang telah lewat, yaitu amanah dalam menjaga barang temuan dan mampu untuk mengumumkan. Bolehnya mengambil barang temuan dengan 2 syarat, yaitu amanah dalam menjaga barang temuan tersebut dan mampu untuk mengumumkan. Kalau ada orang tidak amanah, ya jangan diambil. Nanti kalau nggak saya ambil, diambil orang lain, ya sama saja. Diambil kamu sama orang lain juga sama. Orang lain bisa jadi lebih amanah. Ya. Saya khawatir orang lain juga nggak amanah seperti saya. Loh, sekarang kamu mau berbuat dosa atau milih orang lain yang berbuat dosa? Yang penting kan jaga diri, jangan berbuat dosa. Adapun orang lain yang berbuat dosa, ya orang lain, ya kan? Sudah biarkan aja gitu. Jadi barang temuan itu bukan rezeki, ya. Barang temuan itu bukan rezeki, itu bukan rezeki. Nah, tetapi itu amanah yang harus dijaga. Baru menjadi rezeki kalau sudah diumumkan 1 tahun nggak ada yang datang, itu baru jadi rezeki. Nah, biasanya orang kan ketika nemu barang itu dikira rezeki itu, alhamdulillah saya nemu emas, saya nemu uang. Nah, justru itu merupakan beban. Nggak saya ambil, saya sanggup dan mampu mengumumkan, dan saya tahu diri saya nggak akan mengkhianati itu. Ini kan sebuah beban jadinya, ya enggak? Kalau nggak saya ambil, saya mampu mengumumkan, dan saya itu tahu diri saya itu nggak akan memanfaatkan, kan itu bukan harta saya. Sementara kondisi saya seperti ini itu disyariatkan ngambil. Karena ini perintah syariat saya ambil. Tapi beban memang, ya kan? Beban. Dan ketika yang punya datang, itu tidak dia harus meminta upah, enggak. Saya ambil, nanti ketika pemiliknya datang saya harus dapat 10%. Enggak boleh. Kasihkan saja. Adapun nanti yang punya mau ngasih hadiah sebagai tanda terima kasih, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah, enggak bisa nuntut. Laporkan polisi, yang enggak ada undang-undangnya. Gitu. Kemudian yang kedua,
Hadis ini sebagai dalil masyru'iyatul isyhad 'alaiha inda wujudiha. Disyariatkan mengangkat saksi. Disyariatkan mengangkat saksi pada barang temuan ketika ditemukan. Lah mengangkat saksi ini wajib atau tidak? Ini memang ada beda pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama berpendapat wajib mengangkat saksi, seperti dalam mazhab Hanafiyah, karena ini perintah. Sebagian ulama menyatakan sunnah mengangkat saksi, dan jumhur ulama, mayoritas ulama seperti Imam mazhab yang tiga, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad itu berpendapat sunnah, berpendapat sunnah untuk mengangkat saksi. Jadi disyariatkan mengangkat saksi ketika menemukan barang. Saksinya itu untuk menyaksikan barang temuan dan sifat-sifatnya. Sehingga saksinya harus paham juga. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Shalih Ibnu Utsaimin. Dinyatakan oleh Syekh Shalih Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti. Kata beliau, la yatasarraful wajid fil luqatah qabla ma'rifati sifatiha. Tidak boleh orang yang menemukan barang temuan itu membelanjakan, maksudnya membelanjakan di sini bukan menggunakan, artinya mengumumkan gitu. Sebelum mengetahui sifat-sifat barang temuan tersebut, sebelum mengetahui, memahami sifat barang temuan. Karena hadis Nabi, hadis ini dan juga hadis yang sudah kita baca, Nabi menyatakan kenali tempat dan tali pengikatnya. Kata beliau, wa yushhid 'alaiha, dan angkat saksi, angkat atau cari dan angkat saksi untuk barang temuan itu. Fala budda ay ya'rifaha wa yanbaghi ay yushhida man yathiqu bihi khassah 'ala sifatiha. Kata beliau, orang yang menemukan barang temuan itu harus mengenali sifat barang temuan dan seyogianya mengangkat saksi dari orang yang terpercaya, terutama untuk menyaksikan sifat-sifatnya. Terutama untuk menyaksikan sifatnya. Li'annahu bidzalika sahibuha, karena dengan hal itu dalam rangka untuk menyerahkan kepada pemiliknya. Ini da'a apabila pemiliknya mengaku annaha lawajin akmal, mengaku dengan pengakuan yang sempurna, yaitu pada sisi yang sempurna mengetahui sifat-sifatnya. Sehingga mengangkat saksi terhadap barang temuan ini adalah min wasailid dhabti, termasuk sarana untuk memastikan barang temuan. Jadi tidak sendirian ketika dia menjelaskan barang temuan itu, ketika ada orang yang datang ada saksinya. Ini saksinya bahwa barang yang ditemukan itu warnanya merah. Ini yang melihat, menyaksikan warnanya merah. Bentuknya seperti ini, tali pengikatnya seperti ini, dijelaskan. Ada saksinya. Itu disyariatkan. Dan hikmah mengangkat saksi terhadap barang temuan itu adalah dalam rangka untuk menjaga barang temuan agar supaya tidak hilang sia-sia. Demikian juga agar supaya itu tidak dilupakan dan melupakan sifat-sifatnya dan bisa ditunaikan, diberikan kepada pemiliknya. Karena itu dikenali barang temuan, difahami, kemudian setelah itu diumumkan, nggak boleh disembunyikan, nggak boleh dilenyapkan. Haram hukumnya menyembunyikan barang temuan itu atau menyembunyikan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya disembunyikan. Ketika ada pemiliknya datang menyebutkan sifatnya, tidak dikatakan dengan jujur. Itu tidak diperbolehkan. Menyembunyikan sifat-sifat atau sebagian sifatnya itu diharamkan. Dan itu termasuk dari bentuk pengkhianatan. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil wajib mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya apabila pemiliknya datang atau diketahui. Wujubu raddiha ala sahibiha. Kemudian apabila sudah 1 tahun diumumkan,
sudah 1 tahun diumumkan dan tidak ditemukan pemiliknya, maka itu rizki Allah untuk orang yang menemukan. Dan yang menemukan itu memilikinya, memilikinya secara otomatis tanpa usaha. Yamliku milkan qahriyan, memiliki secara otomatis. Dan menghitungnya itu adalah dengan menggunakan tahun Qamariyah, tahun Hijriyah, bukan Syamsiyah, bukan Masehi, tetapi Hijriyah, tahun Hijriyah. Jadi kalau menemukan barang, ingat ya, hari apa, bulan apa, jangan bulan Januari, hari Senin bulan Januari, bukan. Hari Kamis bulan Februari, bulan Desember, bukan. Ingat tanggal apa, hari apa, tanggal berapa, bulan Hijriyah yang menjadi ukuran. Ditemukan barang tanggal 5 bulan Dzulhijjah umpamanya, hari apa, itu yang jadi ukuran, ya. Jadi ngelihat kalender dulu, ini harinya hari apa, hari Jumat. Aduh, kalau bulan Masehi hafal, tapi Hijriah enggak, lihat kalender bulan apa. Itu yang menjadi ukuran, ya, untuk ukuran 1 tahun. Nah, ketika diumumkan dalam 1 tahun, yaitu di masa pengumuman, kemudian pemiliknya datang dan kemudian menyebutkan sifat-sifatnya, maka wajib untuk diserahkan kepada pemiliknya tanpa harus meminta bukti dan tanpa harus meminta sumpah. Tanpa harus meminta bukti, kamu datangkan saksi kalau ini barang kamu, nggak perlu. Bukti bahwa ini milik kamu mana, nggak perlu. Kalau dia sudah datang menyebutkan sifat-sifatnya, kasihkan. Ini perintah syariat. Tidak perlu diminta sumpah. Kamu berani sumpah, nggak perlu. Ya, tapi serahkan kepadanya. Asal dia sudah menyebutkan sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat yang disebutkan itu adalah menduduki kedudukan bukti dan sumpah. Sehingga langsung saja diberikan. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam beberapa hadis Nabi SAW. Dan para ulama terutama Imam Madzhab yang 4 sepakat kalau yang datang tidak menyebutkan sifat-sifatnya, sifat-sifat barang temuan tersebut sebagaimana mestinya, nah ini tidak diserahkan, tidak diserahkan. Kalau yang punya barang itu anak kecil atau orang idiot, siapa yang datang untuk mengambil dengan menyebutkan sifat-sifatnya? Kalau anak kecil atau orang idiot, maka walinya yang menjelaskan sifatnya, itu walinya. Itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al Utsaimin dan yang lainnya. Jadi wali yang yang menyebutkan sifat-sifatnya. Kemudian kalau seandainya barang temuan itu rusak atau barang temuan itu hilang, apakah yang menemukan itu wajib mengganti atau tidak? Barang temuan ditemukan oleh seorang rusak atau hilang, yang menemukan wajib mengganti kerusakan atau barang hilang itu atau tidak? Nah, ini ada rincian. Karena barang temuan itu sama persis dengan barang titipan. Kalau sampai terjadi kerusakan atau hilang, ini tergantung. Kalau rusak atau hilangnya karena kelalaian orang yang menemukan, kelalaian dari orang yang menemukan, atau karena yang menemukan ini menggunakan dengan melampaui batas, maka yang menemukan wajib untuk mengganti. Barang temuan, nemu uang umpamanya, dia bawa pulang, kemudian ditaruh di depan rumah, hilang lagi, ganti dia. Begitu. Tapi kalau rusak dan hilangnya bukan karena kelalaian dan bukan karena kezaliman yang menemukan, sudah dia simpan baik-baik, ternyata ada pencuri yang membuka pintu malam-malam, ya, dijebol pintunya dan dibawa. Nah, enggak mengganti. Sama persis seperti barang titipan. Ya. Baik rusak dan hilangnya ini di masa pengumuman, yaitu selama 1 tahun diumumkan atau setelah masa pengumuman habis. Ya, walaupun di situ ada beda pendapat, tetapi yang rajih
wajib mengganti kalau hilang dan rusaknya karena kelalaian dan kezaliman, tidak wajib mengganti kalau hilang dan rusaknya bukan karena kezaliman dan kelalaian dari orang yang menemukan. Demikian beberapa faedah hukum dari hadis 968. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tinggal 2 hadis dari hadis-hadis tentang masalah luqatah barang temuan. Dan setelah selesai bab ini, kita masuk ke bab berikutnya tentang faraid, ya, tentang faraid, tentang harta waris. Bagaimana ketentuan-ketentuan harta waris. Dan ini perkara yang harus kita perhatikan karena begitu banyaknya harta waris itu tidak dibagi sebagaimana mestinya. Dan betapa banyaknya orang memakan harta haram karena sebab warisan yang tidak benar. Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.